Dan pernah jadi band pembuka Hillsong. Ya, Hillsong. ya. Pertama Hillsong Australia band pembuka dengan dia punya Ini tadi omong tentang pekerjaan lawyer. pekerjaan lawyer ya. Ini di Jakarta, di Kupang juga kurang tahu ya untuk teman-teman yang di bagian lawyer. Tapi kalau Bung Denny beta tahu bahwa di Jakarta itu keras, Ya, kehidupannya keras. ya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa pengacara atau lawyer itu Banyak uang. banyak uang, tidur dengan doi. Ya, kayak Bahkan- Pak Hotman Paris. Ya, ini Ya kan? Ya, ya kita real semua lihat dong. Ya, di TikTok Ya, di mana-mana. di mana-mana seperti Pak Hotman Paris, Pak Oce Kaligis, Pak Hotman Sitompul dan yang lain, yang pengacara yang luar biasa. Banyak orang lihat seperti itu ya. Oke. Nah, dan yang bro dapat ke mana? Kalau seorang pengacara, pasti bro juga punya pikiran, loh ini beta jadi pengacara pasti uang banyak. Oke. Orang kebanyakan berpikir begitu karena mereka tidak tahu proses. Mereka tidak tahu proses. Pengacara itu dia bukan seperti Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi yang digaji. Lawyer itu hanya jasa, Jasa. menjual jasa. Ketika lu menjual jasa dengan baik, lu akan menikmati hal baik. Tapi ketika lu menjual jasa dengan tidak baik, lu akan menikmati dengan tidak baik. Ya. Dan orang-orang yang berhasil itu mereka menjual jasa dengan baik, dipercaya. Sehingga contoh, teman-teman bisa lihat di TikTok, di FB, di TV, Pak Hotman, bukan karena saya, kebetulan saya kenal yang Pak Hotman Paris, kenal karena dia dosen, ya, waktu pendidikan, dan saya tahu dia cuma kasih tahu begini, bahwa kalau lu bekerja keras, lu akan menikmati hasilnya. Itu aja. Lu bekerja keras. Nah, dia bukan baru, dia 30 tahun jadi lawyer. Nah, ada orang yang menjadi instan, gampang tiba-tiba jadi banyak duit, bla 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 bla. Tapi dia bisa bertahan? Belum tentu. Itu konsep kita sebagai lawyer. Tantangan kita banyak, bro. Makanya seperti tadi saya bilang bahwa lu jadi lawyer, yang lu tujuan lu apa untuk membantu klien? Ada orang menjadi lawyer itu membebani klien. Nah, yang maksudnya membebani itu karena mana? Ya, membebani gini. Klien itu mungkin dia punya penghasilan gaji cuma 6 juta per bulan. Dia punya masalah hukum. Sebenarnya masalah yang dihadapi ini bisa. Contoh masalah ini tentang masalah perceraian. Nah, perceraian. Oke? Iya, iya. Yang lu tangani perceraian. Sebenarnya lu bisa membuat suatu jalan keluar. Supaya jangan cerai. Jangan cerai. Ya. Karena kebanyakan ada lawyer yang notabene yang Kristen, dan ada yang bukan Kristen, non Kristen, yang paling anti untuk menangani kasus cerai. Benar kan? Karena takut kualat segala macam. Tapi saya mau bilang bahwa ketika lu disumpah menjadi seorang lawyer, tidak ada dikatakan bahwa saya Pilih-pilih. hanya tangani perkara ini tapi cerai nggak ada. Nggak ada loh. Sumpah semua sama. Ya. Janji semua sama. Lu harus tangani. Tapi harus dilihat. Ini yang saya bilang, pengacara kebanyakan itu tidak mau tahu. Berharap untuk cerai supaya uang ada. Tapi korbannya di klien. Klien, Ya kalau klien. dia pendapatan kecil, lu usaha untuk dikecil dan biayanya lu kasih besar. Lu nggak berpikir bahwa sebenarnya lu sedang pertaruhkan sesuatu yang besar. Bagaimana coba deh, Pak, jangan cerai dulu. Coba mediasi dan segala macam. Kalau memang keinginan mereka sudah kuat untuk membuat cerai, ya boleh lah.
Tapi kalau mereka masih usahakan, dan saya jujur, puji Tuhan bahwa sampai saat ini hanya beberapa saja yang, bukan beberapa ya, satu aja Yang cerai. yang cerai. Oh, berarti bro pernah tangani kasus perceraian? Ini senang tangani, Oh, yang satu. ya. Nah, kenapa? Tapi yang lain itu tidak jadi cerai. Nah, ini nih, karena yang cerai itu kenapa sampai gagal buat dong kembali? Yang satu sekarang lagi proses cerai, ya karena memang Dan usahakan jangan cerai begitu atau berusaha tapi tidak bisa. Karena memang sudah kekeh dan sudah benar-benar dia tidak bisa lagi, dan ada dia seorang yang punya kekuasaan. Jadi dia ngotot. Ya sudah, saya pikir ya sudahlah, kalau memang tidak bisa untuk dipertahankan, daripada nanti terjadi sesuatu yang dia bisa lakukan, kita sebagai lawyer tidak bisa menahan itu. Tapi beberapa yang lain datang ke saya, telepon ke saya untuk minta cerai. Puji Tuhan, makanya saya bilang, saya setiap melangkah dalam pekerjaan, saya bilang, Tuhan, beri saya hikmat untuk melakukan itu. Dan Tuhan bekerja lewat perkataan saya, bukan dengan hikmat saya. Orang itu nggak akan jadi cerai, nggak jadi cerai. Orang-orang saya tahu siapa mereka, ada bahkan ya kenal baik, tidak jadi cerai. Ya, tapi tadi kan bilang ada satu yang sekarang hampir di ujung tanduk begitu. Ya, harapan kita Tuhan kasih hikmat supaya Sudah. Saya sudah berusaha, tapi karena ini sudah terdaftar di pengadilan. Ya, di pengadilan agama. Jadi dia sudah terdaftar dan sudah sidang yang kedua, jadi tidak bisa. Pertama gagal. Puji Tuhan gagal. Pertama. Tapi yang kedua ini dia tetap ngotot. Akhirnya kembali lagi daftar ulang baru. Ya, semoga yang kedua ini juga gagal. Ya. Karena kita gini loh, ada orang yang memang mau bercerai itu karena kita tidak bisa menahan. Kalau enggak, contoh KDRT. Iya. Itu susah. Kalau istri sudah pernah memukul istri atau memukul suami, korban, anak dan segala macam, bahaya kalau kita tidak, pengacara itu hanya bilang, oh damai dulu. Tiba-tiba terjadi apa-apa, kita bisa menanggung kesalahan juga. Berarti ada dia punya timbal balik. Ya, atau kemudian dia tidak pernah menafkahi istri anaknya bertahun-tahun. Kita coba, tapi bertahun-tahun, kasihan istri anaknya apa. Atau ketika kita membiarkan tiba-tiba mereka bertengkar, tidak pernah damai, terbarukun, tiba-tiba satunya selingkuh dan sebagainya macam. Iya. Mendingan pisah. Kalau menurut saya, menurut pemahaman undang-undang. Itu artinya itu memang melalui tahap yang luar biasa. Tidak bisa ditolong. Karena bisa tolong. Memang kalau mau cerai tidak cerai itu juga kesepakatan dua orang. Iya. Makanya saya bilang bahwa gini, jangan pernah menghakimi seorang lawyer ketika, oh ini kenapa sih lu mau kasih bela si ini untuk cerai? Lu nggak alami seperti kita soalnya. Yang di tengah-tengah berpikir bahwa gila ya. Di sisi lain kita takut untuk memisahkan orang, tapi ini pekerjaan yang dimana kita mau buat apa dengan orang ini. Dan itu memang tantangan besar tuh. Tantangan besar. Makanya saya bilang, setiap orang datang konsultasi pingin cerai Pak, begini-begini saya minta hikmat Tuhan. Dan puji Tuhan, dari sekitar baik cuma satu aja yang lolos untuk cerai. Yang lain tidak lolos. Tiba-tiba, karena saya gini, ketika ngomong, akal saya berjalan. Tuhan kasih saya hikmat untuk berbicara. Kasih pikiran, begini sudah jangan cerai, begini. Oke, dia pergi, dia pikir-pikir. Saya bilang, kamu pergi dulu untuk berpikir. Datang lagi, Pak, begini. Terakhir kalau dia sudah mentok, saya harus cerai, saya bilang gini, biayanya sekian. Bisa juga, itu solusi. Ya. Kalau cerai, 100 juta. Tapi soal baik juga. Enggak. Kalau dia mampu. Ya, Allahu alam ya. Orang Arab bilang ya. Jadi saya bilang ini, bagaimana Tuhan? Tiba-tiba timbul aja pemikiran. Ada satu orang di Jakarta. Dan saya kenal dia, saya tahu dia mau cerai sama suaminya karena waktu mereka pacaran saya tahu, mereka nikah saya tahu. Berarti ini kawan nih sebenarnya. Kawan. Tiba-tiba ngomong-ngomong, waduh, saya bingung. Bagaimana nih? Solusi nggak ada lagi. Terakhir dia bilang gini, biayanya berapa? Nah, saya hantam. Oh itu. Tuhan kasih hikmat. Biaya sekian. Aduh, mahal banget ya. Ini jadi. Ya seperti itu. Akhirnya nggak jadi. Sampai sekarang mereka masih rukun.
Berarti itu sebenarnya apa? Dia hanya shock terapi itu. Nah, jadi puji Tuhan. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya kita jangan pernah memanfaatkan situasi hanya untuk kepentingan kita. Tapi kita pertimbangkan. Itu salah satunya. Ya, kita pertimbangkan. Kita butuh duit. Lawyer butuh duit. Wah, kalau dibayar, karena saya juga pernah dibayar dengan hal luar biasa, mahal dan segala macam. Tapi ketika berhadapan dengan situasi, kondisi, kita harus berpikir. Makanya, puji Tuhan, nikmati apa yang ada. Jangan berpikir untuk menjadi seorang lawyer itu cepat kaya. Tapi setidaknya lu pernah memberikan sesuatu yang orang akan ingat. Bahwa ya, ini bagus nih. Jadi berpikir apa tadi? Jangan pernah berpikir untuk kerjaan itu untuk dapat sesuatu yang lebih wah. Cepat dapat wah, hasil wah. Kalau engkau seorang lawyer, jangan berpikir untuk cepat jadi kaya. Mantap. Tapi, lu jadi seorang lawyer, lu berbuat sesuatu yang orang akan ingat lu, bahwa lu pernah selamatkan hidup lu. Dia pernah selamatkan hidup lu. Dia pernah membuat lu jalan keluar sehingga lu tidak melakukan sesuatu yang jelek. Itu aja. Jadi, jangan pernah berpikir untuk hal yang lain. Untuk berkat Tuhan, come on man. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan banyak. Jadi itu beta ngeri juga loh. Serius, Yeah. gitu. Karena ini pengalaman, bukan asal ngomong, gitu. Ada orang wah akan dapat perkara cerai, wow ini biaya lumayan nih, atau perkara wah ini kita cari solusi. Saya puji Tuhan sampai saat ini saya selalu Tuhan kasih hikmat untuk tidak frontal, tidak melakukan berhadapan untuk mengajar uang, kemudian kita melakukan sesuatu yang frontal yang orang bilang notabene bahwa wah supaya menunjukkan kekuatan. Enggak. Berapa kali puji Tuhan di tempat eksekusi pun saya lakukan tidak ada timbul perlawanan. Di tempat konflik juga ketika menangani perkara yang banyak premanya tidak ada konflik. Karena apa? Saya belajar sampai saat ini saya belajar ketika saya mau melangkah, Tuhan please kasih saya hikmat untuk melakukan ini. Saya dikepung sama preman. Preman Jakarta tahu sendiri. Kita punya nyonyong Ambon, kita punya nyonyong Papua. Dikepung, saya sendiri. Nggak ada yang berani yang hadapi. Saya sendiri. Tapi saya minta hikmat Tuhan untuk berbicara. Ketika berbicara, enak. Apa? Pernah menghadapi banyak tantangan begitu tuh, seperti tadi perceraian, lalu menghadapi preman. Kira-kira bro waktu hadapi seperti itu karena ya hanya menempatkan pada posisi aja sih. Karena kita tidak bisa menempatkan posisi diri kita aja, kita menempatkan posisi mereka. Contoh gini, siapa sih yang nggak mau cerai? Siapa? Nggak ada kan? Tapi kalau kita pada posisi ke mereka, kita bisa tahu alasan apa mereka mau cerai. Mungkin nggak kuat lagi. Orang Kupang bilang sulit tahan lagi dengan kondisi rumah tangga, nggak kuat, nggak tahan lagi, mau jalan keluar dengan apa? Jangan kita hanya berpikir bahwa kita menjadi hakim. Oh, jangan cerai. Lu nggak tahu posisi setiap hadam rumah gimana. Saya pernah tahu. Tapi nanti kan orang bilang begini, Bung Den itu kan bilang Tuhan satu, akhirnya cerai. Makanya saya bilang, begini lama Tuhan Yesus sudah ajarkan ketika seorang wanita pelacur datang mau dilempar dengan batu, Tuhan bilang, siapa yang tidak berdosa lempar dengan batu. Apa yang terjadi? Semua rasa diri belum layak gitu. Jadi jangan coba-coba kita menjadi hakim, bos. Hati-hati. Ketika dia bilang, oh lu kok begini, lu begitu, kok lu bisa tangani orang perceraian, oh lu kok bisa lu cerai, oh lu kok bisa begini, lu nggak tahu posisi dia bagaimana, lu nggak akan tahu, karena lu tidak di posisi dia. Nah ini yang salah satu kan tadi perceraian. Pernah dapat tawaran kasus yang harganya selangit, San?
Itu harga ini terlalu besar. Puji Tuhan pernah Itu kasus apa tuh? kasus tanah. Kasus tanah ya? Oh, di Jakarta kan paling banyak tanah ya. Sekarang lagi tangani perkara di Cawang. Oh. Dengan dia punya asetnya itu puluhan miliar. Itu yang saya bilang tadi, cerita waktu ketika kita hadapin preman-preman itu. Berarti yang seperti yang pernah nonton di cuplikan berita ya? Ya, di wawancara Sinta. Dan di beberapa TV ada. Itu tangan itu yang itu, dan juga lagi tangan di perkara di Bali. Itu juga puluhan miliar lagi tangani gitu. Jadi kalau bekerja sebagai lawyer tuh lawyer layar itu kan layar. Ya seperti profesi seperti ini nih, tantangannya kan bisa risiko ke keluarga. Oh iya. Bisa dapat ancaman orang. Oh iya, sudah pernah. Pernah dapat ancaman. Pernah orang dapat. mau tembak. Iya, udah pernah. Soalnya beta pernah lihat bro posting pistol. Apa itu rencana mau beli pistol? Supaya sudah ada sih, tapi izin. Oh, izin ya. Izin lengkap. Pasti. Ada KTA lengkap, harus ikut aturan undang-undang. Pasti setiap pengacara harus ada itu. Saya nggak tahu, tapi teman-teman relasi ada yang punya. Teman-teman lawyer aja. Tidak semua sih, tidak semua lawyer, cuma tergantung. Tapi kalau saya pegang itu, saya punya KTA. Perbakin. Kemudian ada izin. Kemudian itu juga saya gunakan untuk latihan. Nah, jadi tidak setemata untuk mau gaya-gaya bukan. Gaya James Bond sana. Oh, jangan. Karena benda itu kan sebenarnya hanya untuk menjaga diri, tapi Tuhan kan jaga dengan kita kan. Ngapain kita gunakan itu? Tapi itu hanya untuk latihan. Latihan biasa kita kalau penat stres, kita ada latihan komunitas yang dimana untuk lapangan tembak. Ya, untuk bisa refreshing otak dan tambah relasi, gitu aja. Gitu. Kalau beta ingat dulu kita di kampung sini ya, kalau bawa sana kan latihannya di kebun. Itu paling senang tuh. Apply orang ayam. Jadi kalau memang ada benda seperti itu, tidak tertutup kemungkinan pasti ada orang punya. Lawyer pasti ada sebagian, ada yang enggak, ada yang sebagian. Tapi kalau saya jujur punya itu, ada KTA-nya, Perbakin. Saya masih anggota Perbakin di Jakarta dan di Jawa Timur. Kemudian ada benda itu berupa pistol, ya, yang bisa digunakan tapi hanya untuk latihan, gitu. Bukan jadi, untuk bertembak ya? Oh jangan, itu benda dihindari. Kan kita punya Tuhan, bro. Yeah. Oke. Bukan suruhan nih, memang iya harus. Ya, cerita seru nih bersama Bro Denny. Ini nih, Bro. Ini beta tanya. Ini kan orang suka seperti tadi kita ngomong bahwa tidur dengan uang, suka dengan uang. Okay. Dan tujuan kita bisa kok share ke teman-teman yang nonton ini, bagaimana supaya kita memiliki satu tekad, passion dalam satu pekerjaan yang pasti semua orang bekerja untuk dapat uang, tetapi bukan semata-mata itu uang itu menjadi tujuan utama, meskipun itu dibutuhkan. Bisa kasih saran atau tips untuk seperti itu, karena bro kan pernah alami hal-hal seperti itu. Nah, puji Tuhan sampai saat ini bukan sorohani ya, tapi karena memang belajar untuk berusaha belajar untuk mengerti hidup. Semua orang butuh uang. Bohong kalau semua orang sana butuh uang. Pasti butuh uang. Ya. Orang sekarang kencing aja bayar. Nah, tapi satu hal bahwa jangan pernah menempatkan uang itu segala-galanya. Kita butuh uang, bro. Butuh uang. Saya butuh uang. Kalau nggak butuh uang bukan manusia. Tapi ketika lu nggak ada uang, apa yang lu ingat? Yang utama ketika butuh uang, apa yang lu ingat dulu? Kan orang butuh uang, lu ingat Tuhan. Nah, Tuhan tolong beta. Tuhan tolong beta. Sudah bodoi, hilang.
Soalnya Tuhan son tolong beta lah. Artinya apa? Lu butuh uang bukan butuh Tuhan. Iya, betul. Benar kan? Lu nggak ada duit, lu berdoa, nangis. Tuhan beta butuh uangnya. Ketika ada duit, lu lupa. Berarti lu butuh apa? Tuhan atau uang? Butuh apa ya Tuhan? Uang tuh. Lu hanya manfaatkan. Yeah. Ketika beta mau dapat lu punya uang, beta datang nih. Bung Reng. Beta lagi susah. Bisa bantu kan? Ketika bilang, oh ada. Berapa kasih? Oke, terima kasih beta balik belakang ciao. Habis datang lagi. Son terima kasih tadi. Terima kasih sudah kasih beta uang, beta pergi. Butuh lagi datang. Berarti apa yang ada? Yang beta butuh bro atau uang? Kan bukan tujuan atau minta duit. Nah, itu. Tapi kalau beta datang, bro, thank you, beta butuh kerjaan. Tolong bantu beta jalan keluar bagaimana ya? Oh, ada uang? Oh, bukan. Oke, terima kasih ada uang. Tapi gini aja, beta aja lu untuk bekerja untuk begini-begini. Thank you, bro. Sudah. Atau beta kasih lu kekuatan gini, bro. Kita buat segala sesuatu gini bla bla, jalan keluar. Beta apa jalan keluar itu beta kerjakan sendiri. Berarti beta butuh punya ide. Bukan uang. Sama kayak kita dengan Tuhan. Siapa sih nggak butuh? Saya alami, saya nangis, nggak punya uang, teriak. Tapi saya tiba-tiba diajar, ditampar. Apakah memang karena ada uang aja perlu datang? Berarti beta bisa ambil kesimpulan bahwa tempatkan Tuhan dalam setiap kerjaan kita. Ketika tidak ada uang, lu jangan coba-coba manfaatkan itu waktu untuk buat Tuhan, saya butuh uang, butuh A, B, C, D. Setelah dapat, terima kasih Tuhan buat uangnya, buat bagi-bagi. Tapi lu lupa bahwa sebenarnya lu butuh itu Tuhan, bukan uang. Karena kalau lu Tuhan yang ada di lu, ketika lu nggak ada duit, lu hanya bisa bilang thanks God, terima kasih Tuhan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bangun, sehat. Terus cerita gini lah, lu munafik omong, terserah. Tapi itu yang saya alami. Mantap. Jadi ini kita pun baca cerita dengan Bro Denny. Ya, kita sampai pada penghujung dari bincang-bincang, ngopi-ngopi. Beta setuju dengan semua yang tadi Bro kasih tips-tips di tengah-tengah pembicaraan kita, bahwa memang kalau kita punya tujuan bukan Tuhan, maka segala pekerjaan itu akan membuat kita jadi budak ya. Beta ambil kesimpulan seperti itu. Jadi kalau jangan pernah, bro. Jadi kalau dengan jangan Tuhan, pernah, maka kita menikmati gitu. Kayak tadi kita ngobrol. Yang bilang bahwa Daniel itu di gua singa itu kenapa dia punya doa tuh tiba-tiba singa nggak makan dia? Bukan karena doanya dia di situ. Tapi karena konsisten dia di setiap saat, sehingga dia tahu apa yang dihadapi, dia tahu apa tugasnya dia. Jadi kayak kita sudah tahu kita pasti butuh uang. Kita butuh uang. Cuma ketika kita nggak ada uang, tahu tujuan kita bahwa kita bukan minta Tuhan uang, tapi kita minta Tuhan untuk kekuatan supaya kita bisa menghadapi ini. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Setuju. Oke, terima kasih Bro. Sudah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk bercerita hari ini di Parkiran. Dan sukses selalu dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Thank you. Bro Den juga buat banyak lagu ya, untuk lagu-lagu rohani. Nanti ada linknya di bawah sini. Oke, teman-teman Parkiran, demikian Frankie with Friend bersama Bro Denny Pandi dalam perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, share video ini sehingga bisa menjadi berkah juga untuk banyak orang. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless. God bless you.